Selama ini yang dibayangkan 4.0 ilmu lah yang di atas segala-galanya. Tapi tidak. Bagaimana ilmu teknologi harus di bawah 5.0. Civil society, manusia lah yang harus mengendalikan. IT, sesuatu kemajuan, sesuatu yang ada, harus manusia yang di atasnya. Seandainya tidak manusia yang di atasnya, maka hancur dan jatuhnya nilai harkat manusia menjadi asfal safilin. Pertama sekali tadi juga sudah disinggung oleh ketua dan ketua yayasan, di mana ini belum akhir. Tapi itu sementara sambil jeda, sambil menghela nafas, sambil menyiapkan energi, kita melanjut estafet berikutnya. Minimal apa yang sudah kita peroleh dan apa yang kita dapatkan kita kembangkan. Dan kita harus menyadari keunggulan kita. Kita harus memaknai kompetensi kita. Kita adalah sekolah tinggi agama Islam. Arti komitmen kita menjadikan agama Islam sebagai sentral pusat dari semua kegiatan kita. Apalagi kita bicara tentang pendidikan, bicara tentang sistem, bicara tentang guru, bicara tentang kurikulum, bicara tentang sarana prasarana, bicara tentang kolega dan kolektivitas. Semuanya saling berkaitan. Tetapi guru ini adalah sentral kehidupan. Maka arti guru ini sangat besar bagi masyarakat, sangat besar bagi bangsa dan agama. Satu doa saja, satu nasihat saja yang disampaikan, ini akan memberikan dampak yang besar, memberikan kemajuan dan kebangkitan satu negeri, satu bangsa itu. Tentu dalam hal ini yang perlu kita pahami dan kita sadari tanggung jawab kita. Karena semakin dalam dan semakin tinggi ilmu kita, maka tanggung jawab kita kepada Sang Khalik semakin hebat dan semakin baik. Ilmu memiliki potensi yang besar, tetapi ilmu ada yang di atasnya adalah akhlak. Ada yang di atasnya adalah nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahi. Nggak bisa kita mengingkari. Maka rasa syukur, rasa tawadu harus kita aturkan kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas capaian hari ini. Selama ini yang dibayangkan 4.0 ilmu lah yang di atas segala-galanya. Tapi tidak. Bagaimana ilmu teknologi harus di bawah 5.0. Civil society, manusia lah yang harus mengendalikan. IT, sesuatu kemajuan, sesuatu yang ada, harus manusia yang di atasnya. Seandainya tidak manusia yang di atasnya, maka hancur dan jatuhnya nilai harkat manusia menjadi asfal safilin. Di tempat yang terendah, di tempat yang tidak bernilai, dan di tempat yang paling hina. Ya, karena itu kita memiliki prinsip seperti yang diajarkan oleh Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Keberadaan beliau, posisi beliau, eksistensi beliau, nilai kita itu dilihat dan dipandang dari akhlak. Maka wujud dari ilmu itu adalah akhlak, amal. Sejauh mana kita bisa memberikan seperti ayat yang dibacakan oleh pembaca kalam ilahi tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu mesti menjadi umat yang paling baik di antara umat yang ada.
Dan Allah juga menjanjikan seperti itu. Dan juga menyatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik, sehingga boleh digelari Habibullah, kekasih Allah. Ini adalah salah satu potensi, adalah salah satu momen bagi kita untuk menjadikan diri kita adalah orang yang bernilai dan orang yang bermanfaat. Kerisauan, kegelisahan kita selama ini harus diselesaikan, harus dijawab, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka para lulusan, para wisudawan harus mengambil momen, mengambil peran tentang ini. Apalagi dengan konsep merdeka belajar yang sedang digaungkan, yang sedang dikumandangkan. Artinya bagaimana kita belajar itu tidak berhenti, dan belajar itu asik dan menyenangkan. Sejauh mana kita menciptakan belajar itu merdeka, artinya merdeka dalam berpikir, tapi bukan merdeka dalam berbuat semena-mena. Tapi merdeka dalam berpikir, artinya kita bisa menembus sesuatu yang tidak dicapai, yang tidak peroleh sebelumnya. Kitalah yang melakukan terobosan-terobosan itu. Ini yang dimaksud. Merdeka belajar dalam artian ini adalah menjadi satu tuntutan yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menyiapkan, memberikan kesempatan, mengajak dialog. Makanya posisi mahasiswa dengan dosen itu adalah mitra, guru dengan murid adalah sahabat. Rasulullah memanggil muridnya adalah sahabat, dalam rangka membuat supaya tidak ada jarak, supaya terjadi interaksi yang dekat, sehingga pengembangan ilmu itu cukup dan pengembangan akhlak itu menjadi satu real dalam kenyataan. Tentu kepada para lulusan, para wisudawan dan wisudawan, tanggung jawab ini harus mesti kita lakukan, harus kita ambil alih. Apalagi kita mulai menjadi agent of change sebagai orang yang membawa perubahan kepada yang lebih baik. Semula tanggung jawab kita hanya satu, sekarang mulai 2, 3 dan seterusnya. Namun kita ingat, seandainya kita tidak berperan, semuanya itu tidak akan berubah. Maka dengan berperan kita inilah, maka itu menjadi yang terbaik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah satu keadaan, suatu kondisi, satu bangsa sejauh bangsa itu tidak mau merubah. Siapa yang harus kita jadikan sebagai pemimpin, orang yang didulukan selangkah, yang ditinggikan seranting dalam momen ini adalah para sarjana. Hari ini kita sudah melihat, sudah meluluskan 9 sarjana. Arti tanggung jawab itu sudah berada di pundak Bapak Ibu para lulusan. Tentu hari ini mulai memikirkan tidak hanya diri kita, tapi kita juga memikirkan alma mater kita. Bagaimana alma mater kita ini maju, bagaimana alma mater kita ini berkembang, bagaimana kampus kita ini eksis. Maka kompromi, kerjasama, kolaborasi dengan semua aspek dan semua unsur harus kita tingkatkan. Rasa syukur dan rasa berterima kasih ini mungkin diwujudkan melalui dekat kita kepada Allah, serta kita mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu, kepada suami dan kepada istri atas dukungan dan atas semangat dan atas partisipasi beliau dalam menyelesaikan studi demi studi, belajar demi belajar yang sudah ada. Kemudian dalam kesempatan ini kami sebagai perpanjangan dari Kementerian Agama, khususnya Dirjen Pendis Kupertais, menjadi perpanjangan menitipkan pesan. Apalagi sekarang ini tuntutan lembaga itu sudah sangat ketat, apalagi dengan sistem digital. PD Dikti hanya melihat data-data kita di portal. Maka kita mendorong ketua supaya operatornya ini agak sedikit digenjot, agak energik, kapan perlu dilengkapi semua kebutuhannya. Karena sesuatu itu sekarang itu sudah dilihat lagi kepada pedidiktinya. Tidak perlu ditanyakan kepada protais, tidak perlu ditanyakan kepada ketua, hanya dilihat. Dan bisa saja sewaktu-waktu tutup katanya. Seperti itu sekarang. Langsung aja, atau di dalam APPA pembinaan. Nah, ini sudah mengganggu kepada sistem kita. Harusnya kita bisa sudah, tidak bisa sudah.
kalau seandainya hal itu terjadi. Tentu kita kolaborasi, kenyamanan kerja adalah kesenangan beraktivitas. Bagi saya melihat ketua yayasan dengan ketua staf ini sangat bermesraan dalam mengurus lembaga ini. Ini adalah potensi. Ini adalah sesuatu aset yang harus kita kembangkan. Karena mulai bekerja itu adalah kolaborasi, nyaman. Tidak ada terjadi gonjang-ganjing dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat kampus yang terjadi seperti itu, susah, sulit melangkah. Baru maju, ini sudah ada yang hilang, sudah ada yang menghambat, ini sudah ada yang mengganggu dan seterusnya, sehingga dampaknya tetap kepada mahasiswa. Dan orang pun akan tidak melirik kampus itu lagi. Tentu saya berkeyakinan prinsip dan pandangan seperti ini tidak ada orang yang mau, tidak ada yang berkeinginan. Tapi sekiranya ini terjadi, tentu sangat kita sayangkan. Tapi sangat optimis, kolaborasi yang sudah ada ini adalah salah satu loncatan yang besar dalam membesarkan kampus kita ini. Apalagi sekarang ini beberapa informasi itu sudah mulai cepat dengan digitalisasi ini. Maka kolaborasi ketua melalui wakil dan ketua prodi, tentu ini adalah sesuatu catatan yang harus kita pahami dan kita lakukan. Apalagi tentang akreditasi kampus, memang harus kita kerja bersama. Tidak bisa kita hanya menyerahkan kepada ketua. Memang ini adalah tip. Kapan perlu dibuat dan dilakukan sebulan sekali simulasinya dan diisi, dan tidak bisa sinselaben sekarang ini karena sistem. Kalau seandainya tidak kita lalui proses ini, tidak bisa disulap. Kalau dulu manual masih bisa yang 10 tahun yang datang, yang 10 tahun yang dulu bisa sekarang hadir, tapi sekarang tidak. Jejak digitalnya tidak kelihatan. Makanya ketika kita sudah melalui tahapan demi tahapan itu, kita sudah melalui tahapan digitalnya. Ini tidak bisa kita kibuli, tidak bisa kita ganggu, tidak bisa kita otak-atik. Ini susahnya. Sama dengan nilai mahasiswa yang sudah menggunakan sistem portal. Memang pada waktu itu diinput, ya diinput. Kalau seandainya tidak diinput, setahun yang akan datang bisa diinput seperti itu. Kalau manual bisa diperbaiki langsung. Makanya dengan menggunakan sistem digital ini membuat kita harus hati-hati. Satu sisi ini tidak memandang nilai dan perasaan. Ini kalau sistem digital ini robot nih, nggak ada perasaannya, nggak ada pertimbangannya, bagaimana orang susahnya, selama nggak mau tahu dia seperti apa kampus berdiri awalnya, nggak tahu dia tutup saja, ini ditutup katanya. Aduh, gimana mahasiswa kita jadinya? Nah, tantangan seperti inilah harus kami sampaikan karena dalam rangka waspada dalam rangka pengawasan, pembimbingan dan pengendalian. Kalau seandainya diberikan ketua sendirian, nanti saya tak kaget dan tekan saja ketua sendirian lagi kan. Maka dengan kolaborasi apalagi para lulusan sebagai indikator bagaimana kampus itu mana lulusannya itu tepat pada waktunya. Ini sudah dibuktikan dan sudah diperlihatkan oleh ketua kita. Terakhir dalam momen ini kami sangat mendukung dan sangat berharap bagaimana kampus kita ini tetap eksis. Apalagi ini sudah mulai lengkap dari madrasahnya, baik itu Salamiyah, Aliyah, dan dilanjutkan dengan perguruan tinggi, sudah bertahap dan berkelanjutan. Tentu sebagus apapun masyarakat dan sekitar ini adalah orang yang tidak bisa lepas tangan dari eksistensi kampus itu sendiri. Lagi saya sudah banyak mendapatkan informasi, sekarang sudah mulai menunjukkan kemajuan, menunjukkan mahasiswa yang semakin antusias. Tentu ini tidak bisa kita berpuas sampai sana, harus kita genjot dan harus kita dorong untuk berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang kita lihat hari ini bisa terwujud dan bisa menjadi satu kenyataan sesuai apa yang kita harapkan. Akhirnya kami mohon maaf seandainya ada kekhilafan, kekurangan dalam penyampaian ini, tapi pastilah bahwasanya ini adalah satu agenda yang sangat sakral, peristiwa yang sangat bersejarah, harus kita jadikan sebagai lompatan yang lebih besar. Akhirnya kami tutup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sunat terbuka.
Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiyah Bayan, dalam rangka wisuda lulusan program Strata 1 tahun akademik 2020-2021, Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiyah Bayan, saya nyatakan ditutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Wakil Koordinator Kopertai Suriname Sumatera Barat, Bapak Ketua STAIS serta seluruh anggota Senat, wisudawan-wisudawati serta undangan yang kami hormati. Berakhirlah seluruh rangkaian acara wisuda lulusan S1 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun akademik 2020-2021. Hari ini, Minggu 19 Desember tahun 2021, bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kejanggalan yang tidak berkenan di hati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.